Seringkali yang terjadi ya, jemaat ketika menikah sudah kontak IO-nya lah, sudah kontak foto dan seterusnya, baru terakhir gereja yang dihubungi dan kadang-kadang gereja yang harus mengalah. Suami saya punya koko yang hidup bersama laki-laki lain. Mereka menyewa surrogate mother. Ya karena dalam banyak hal yang saya temukan itu, yang melakukan itu yang tidak mau dikonseling. Pihak yang mengkhianati yang, ya lu mau apa? Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang memfasilitasi iman kita di dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini hadir pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reformed Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry, kembali kita di studio. Ya, hari ini kita banyak pergumulan pertanyaan mengenai keluarga, eutanasia, surrogate mother. Saya harap Pak Henry bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saya mulai dari yang pertama, Pak. Bagaimana konsep yang benar mengenai pernikahan dan perceraian di dalam kekristenan, Pak? Saya rasa ini dua topik yang sebaiknya jangan langsung disatukan ya. Sama seperti dosa itu tidak bisa sebanding dengan penciptaan, ya demikian juga perceraian tidak bisa sebanding dengan pernikahan. Jadi mungkin saya akan jawab untuk pernikahan dulu ya. Tentunya kita semua mengamini di dalam iman Kristen pernikahan itu merupakan sesuatu hal, ya bahkan istilah mungkin saya rasa yang paling tepat itu adalah sakral. Jadi bukan cuma sekedar penting, bukan cuma sekedar itu melibatkan orang banyak, tapi mungkin istilah yang paling tepat pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral. Ya karena dalam pernikahan kita melihat kedua pasangan itu membuat janji di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, ya sehingga pernikahan itu bersifat eksklusif, juga pernikahan itu bersifat mengikat. Ya, sehingga ketika seseorang Kristen dalam satu pengertian gagal di dalam pernikahannya, itu adalah satu kesaksian yang sangat tidak baik. Ya, karena kita melihat dalam pernikahan itu ada sebuah perjanjian dan Alkitab kita ya dibagi dua ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan juga bukan kebetulan kenapa kita menyebutnya perjanjian lama dan perjanjian baru, karena Alkitab kita sebetulnya menyaksikan ya perjanjian yang Allah buat dengan umatnya sekaligus kesetiaan Allah terhadap perjanjian yang dia buat dengan umatnya. Ya, sehingga meskipun saya percaya bahwa tidak ada atau ya secara umum manusia itu menganggap pernikahan itu penting, bagi orang Kristen seharusnya pernikahan bukan cuma penting tetapi bersifat sakral. Apakah perceraian itu mutlak tidak boleh, Pak? Atau ada hal-hal tertentu yang memperbolehkan, ya exception, ya misalnya KDRT berat misalnya, atau bagaimana, Pak? Oke, nah sekali lagi ya, jawaban untuk pertanyaan yang kedua ini harus dilihat dari jawaban yang pertama tadi. Ya karena memang kalau kita kembali kepada firman Tuhan ya, kita akan menemukan bahwa setidaknya ada ya, bahkan termasuk dalam perjanjian baru, ya bahkan Tuhan Yesus sendiri gitu ya memberikan perkecualian gitu ya, atau dalam satu pengertian seperti izin ya untuk perceraian itu dilakukan. Ya, tapi sekali lagi itu tidak bisa disejajarkan, maksudnya tidak boleh dikatakan dengan mudah, oh ada kok perceraian berarti seolah-olah boleh begitu saja. Tidak. Ya, sehingga di dalam konteks tadi ya, memang kita melihat di dalam perjanjian baru setidaknya Tuhan Yesus ya pernah dicatat di dalam Matius 2 kali ya, dalam Matius pasal ke-5 ayat 32, juga Matius 19 ayat yang ke-9 ya, Tuhan Yesus mengatakan dilarang bercerai kecuali karena zina. Ya, dan satu lagi sebetulnya, nah mungkin yang kedua ini agak jarang dibahas ya. Dalam 1 Korintus pasal ke-7 ayat yang ke-15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya, sehingga di dalam konteks 1 Korintus 7 ini kita melihat ada pasangan yang sebelum mereka bertobat ya, jadi suami istri itu sama-sama bukan orang percaya, tapi kemudian salah seorang di antaranya itu menerima Tuhan Yesus, tetapi pasangan yang lain tetap bersikukuh menolak gitu ya. Dan dalam kasus seperti ini Paulus mengatakan jikalau pasangan yang menolak itu menuntut untuk bercerai, misalnya kamu pilih agamamu atau pilih aku, kalau kamu masih pilih agamamu saya akan menceraikan kamu begitu ya. Nah di sini kita melihat Paulus mengatakan biarlah ia bercerai. Ya dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat. Ya sehingga ini tadi yang saya maksudkan ya, dalam perjanjian baru memang ada situasi-situasi tertentu ya di mana perceraian itu masih bisa dimungkinkan begitu.
Kalau hari ini bagaimana Pak itu? Kira-kira seperti apa misalnya kena KDRT atau ancaman pembunuhan? Tidak semua orang Kristen atau tidak semua gereja hari ini mengizinkan perceraian, bahkan ketika ada ayat eksplisit seperti tadi. Ya, saya sendiri juga pernah melihat ya ada argumentasi yang coba untuk diberikan gitu ya untuk menunjukkan bahwa ya bukan itu yang Yesus maksudkan dan seterusnya. Ya. Tapi memang sejauh yang saya bisa katakan dan apa yang saya pelajari ya tidak ada alasan yang bagi saya itu cukup convincing. Ya alasannya bisa ada mulai dari Yesus itu atau Matius hanya mencatat karena ingin membela Yusuf lah misalnya, atau bahkan ada yang mengatakan di dalam Matius 19 itu bukan original text dan seterusnya gitu. Tapi sejauh yang saya bisa mengatakan memang tidak ada argumentasi yang cukup convincing ya untuk mengatakan bahwa atau untuk memberikan maksud lain kepada apa yang Yesus itu katakan. Ya, tapi kembali ya di dalam Alkitab kita melihat ya perkecualiannya itu sangat-sangat khusus sekali. Yang apakah kemudian bisa diterapkan di dalam KDR, di dalam peristiwa KDRT. Gitu ya. Nah, dalam hal KDRT ini juga ada beberapa perbedaan yang mengatakan wah kalau KDRT masih bisa diizinkan. Gitu. Tapi saya pribadi melihat bahwa ya setidaknya tidak ada perintah atau izin eksplisit berkenaan dengan KDRT, berbeda dengan tadi yang perzinahan, yaitu di dalam Westminster Confession of Faith juga di-approve gitu ya, karena pada waktu seseorang berzina itu mereka yang berzina seperti sudah mencabut dirinya sendiri, karena prinsipnya kan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa atau jangan dipisahkan oleh manusia ya, tapi seseorang ketika dia berzina ya di dalam hidup pernikahannya dia, maka seperti dia sudah mencabik hubungannya sendiri. Ya sehingga ketika pasangan yang dikhianati itu benar-benar tidak bisa untuk menahan, ya karena seringkali ya dalam peristiwa seperti ini yang kadang-kadang terjadi adalah bukan pasangan yang dikhianati itu yang tidak mau mengampuni. Ya karena dalam banyak hal yang saya temukan itu dari apa yang saya tahu dan juga pernah saya konseling sendiri, ya meskipun terluka berat gitu ya, umumnya pasangan yang dikhianati itu masih mau menerima kembali asal jangan diulangi. Gitu ya, sehingga jikalau yang mengkhianati itu kemudian yang sudah melakukan ya, kemudian dia benar-benar berjanji tidak mengulangi kembali gitu ya, maka ya seperti beberapa pengalaman yang saya konseling sendiri ya, puji Tuhan pernikahan itu tetap berjalan. Tetapi juga ada ya yang bukannya tidak mungkin terjadi, yang melakukan itu melakukan lagi. Ya, dan bahkan seringkali yang terjadi juga di dalam gereja yang melakukan itu yang tidak mau dikonseling. Ya, sementara seringkali yang saya temukan itu yang meminta untuk hamba Tuhan masuk itu adalah yang dikhianati. Kadang-kadang bisa terjadi yang mengkhianati mungkin karena merasa bersalah atau karena alasan yang lain, dia menolak untuk bertemu dengan hamba Tuhan. Ya, sehingga dalam kasus-kasus seperti ini ya, saya melihat bahwa tidak fair juga ya. Kadang-kadang gereja justru kadang saya perhatikan kalau tidak hati-hati malah menekan yang dikhianati. Ya sebesar-besarnya kesalahan suamimu terhadap engkau tidak sebesar kesalahanmu terhadap Tuhan gitu ya. Ya sehingga jikalau Tuhan mau mengampuni kamu sehingga kamu juga mesti mau mengampuni pasanganmu, doakan dan doakan dia terus. Ya saya merasa itu sesuatu hal kok secara fairness juga bermasalah. Gitu ya. Apalagi Tuhan Yesus tadi juga sudah memberikan izin secara eksplisit. Ya, sehingga tentunya tidak boleh gampang-gampang juga hamba Tuhan mengizinkan ya. Tapi kalau sudah mencoba untuk dikonseling gitu ya, dan ternyata memang sulit, apalagi sulitnya seperti tadi yang saya katakan, pihak yang mengkhianati yang ya lu mau apa? Saya tidak mau. Ya, saya rasa sebenarnya kasus seperti ini ya kok tidak benar ya kalau gereja kemudian in a sense helpless, ya, tidak berdaya kepada yang mengkhianati dan justru kemudian menekan pasangan yang dikhianati itu untuk harus mengampuni. Sementara Yesus ada mengatakan kalimat yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Ya, tetapi di dalam hal KDRT, saya melihat bahwa tentunya gitu ya, kita bertanggung jawab juga, jangan sampai karena kita memberikan nasihat akhirnya membahayakan nyawa daripada pasangan yang diperlakukan secara tidak pantas itu. Tetapi di sisi yang lain saya melihat apakah perceraian merupakan satu-satunya contoh. Ya, sehingga kalau menurut Pak Kiai sendiri bagaimana ya? Kalau saya lebih cenderung memang menasehatkan untuk pisah rumah. Ya, karena saya tidak melihat bahwa bahaya yang bisa dihindari dengan pisah rumah atau bahaya yang dimaksudkan untuk dihindari dengan perceraian tidak bisa dihindari dengan pisah rumah. Ya, jadi di dalam hal seperti itu saya pribadi lebih memang menasihatkan untuk tidak melakukan perceraian. Ya terus kalau kemudian nasib yang pasangannya bagaimana? Ya pisah rumah.
Gitu ya, pisah rumah itu harusnya cukup untuk menghindarkan pasangan ini untuk tidak mengalami penganiayaan daripada pasangan yang melakukan KDRT. Gitu. Misalnya sudah cukup berat begitu ya seperti yang ditanyakan, apakah pasangan yang menjadi korban itu boleh melapor kepada polisi atau hanya boleh kepada gereja, Pak? Pertanyaan sangat bagus ya. Kita kembali kepada firman Tuhan ya. Hal-hal yang bersifat pidana gitu ya, itu merupakan ranah yang Tuhan berikan negara sebagai pemegang pedang. Ya, sehingga ketika itu masuk ke dalam ranah pidana, dan saya percaya kalau KDRT kita nggak bisa mengatakan kan belum membunuh ya. Ya saya rasa tidak ya. Sehingga kalau KDRT itu memang sudah sedemikian rupa, saya rasa bisa dibenarkan. Gitu ya, bisa dibenarkan untuk kemudian pasangan itu meminta perlindungan negara sebagai pemegang pedang. Gitu ya, untuk tidak membiarkan warga negara satu ya mengalami tindak pidana dari warga negara yang lain. Ya, jadi sangat boleh, ya sangat boleh untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dalam gereja, apa konsekuensi bagi yang sudah bercerai, yang di dalam gereja berjemaat begitu? Apakah tidak boleh ikut pelayanan atau sakramen? Nah saudara, tentunya dalam hal ini kembali ya, kita fokus kerinduan kita kan kita boleh menjadi orang Kristen yang dewasa. Nah sebagai orang Kristen yang dewasa itu berarti apa yang membedakan orang dewasa dengan anak-anak ya? Ada pertimbangan. Dan pertimbangan ini tidak sama dengan relativisme. Gitu ya. Jadi tentunya kita perlu mempertimbangkan. Sederhananya, perceraian terjadi kapan? Ada orang yang pernah bercerai ketika dia belum Kristen. Kemudian dia bertobat. Gitu ya, ada orang yang bercerai karena tadi pasangannya yang berselingkuh, ada yang bercerai karena dianya yang berselingkuh. Gitu ya. Ya tentunya kalau untuk kasus terakhir harusnya ini jawabannya sudah sangat jelas ya. Sudah berselingkuh gitu ya, kemudian tidak mau bertobat sehingga sampai akhirnya pasangannya menceraikan dia, dia mau melayani. Ya saya rasa setiap kita bisa mengamini harusnya jawaban gereja atau reaksi gereja itu seperti apa. Tapi saya sendiri pernah mempunyai jemaat ya yang memang dia itu bercerai ya sebelum dia menjadi orang Kristen. Sebelum dia bertobat. Nah dalam hal seperti ini tentunya gereja ada pertimbangan, gitu ya. Nah saya melihat pada waktu itu gembala di mana saya melayani, saya melihat pertimbangan beliau itu baik, ya jadi diizinkan melayani tetapi tidak pada posisi kunci. Dia tidak bisa misalnya menjadi ketua, meskipun sebetulnya itu komitmen dalam pelayanannya itu luar biasa. Gereja tidak mengizinkan dia untuk menjadi ketua, bahkan bukan cuma sekedar ketua pengurus atau ketua majelis ya, bahkan untuk ketua misalnya ada KKR dan seterusnya gitu ya, yang bersangkutan sangat aktif, sangat melayani, tetapi tidak dalam posisi ketua. Tapi kalau dia mau melayani ada bagian yang memang sangat baik dia itu lakukan. Ya sehingga ada pertimbangan-pertimbangan yang dengan kita memperhatikan alasan perceraian, kapan dia bercerai, situasinya seperti apa, gitu ya, dan kemudian baru kita memutuskan sejauh mana pelayanan yang kita berikan kepada dia. Meskipun sekali lagi saya sangat setuju sebaiknya tidak di dalam posisi-posisi yang kunci. Ya karena kita tidak mau nanti nama Tuhan kita itu yang kemudian tidak dipermuliakan. Kalau sudah bercerai apakah boleh menikah lagi, Pak? Jika pasangannya masih hidup? Iya, kalau kita kembali kepada tadi ya apa yang Yesus katakan dan kita melihatnya di dalam konteks abad pertama ya, maka bisa dikatakan lebih mungkin orang yang mendengarkan bahwa tidak boleh bercerai kecuali karena jinah, ya akan menyimpulkan bahwa pasangan yang dikhianati itu diizinkan untuk menikah kembali di dalam konteks pada waktu itu. Kenapa? Ya karena ya meskipun tentunya bukan berarti tidak bisa pasangan yang istri yang mengkhianati suami ya. Ya memang yang lebih sering gitu ya. Termasuk juga pada konteks pada waktu itu adalah yang pihak suami. Gitu ya, yang kemudian berzina dengan wanita yang lain, sehingga kalau seorang istri diizinkan untuk menceraikan suaminya tetapi tidak boleh menikah kembali, ya di dalam konteks pada waktu itu seorang wanita apalagi janda dan tidak menikah, saya tidak tahu seberapa kecil kemungkinan dia bisa menjadi seorang wanita karir misalnya. Gitu ya, sehingga dilihat ya dari konteks abad yang pertama, ya ketika izin untuk bercerai diberikan jikalau pasangannya memang berzina dan kemudian juga dikonseling juga tidak mau gitu ya, di dalam konteks abad pertama lebih mungkin untuk itu dikaitkan dengan izin untuk menikah kembali begitu. Ya di dalam konteks korban dalam hal ini gitu ya, masih bisa diizinkan menikah yang untuk yang berikutnya gitu. Kalau zaman sekarang? Ya, kalau saya pribadi melihat dengan konseling yang cukup ya, karena jarang sekali sih dalam sebuah pernikahan itu suatu masalah terjadi dan hanya menjadi kesalahan satu orang. Ya biasanya pertanyaannya bukan siapa yang salah, tapi siapa saja
yang salah? Itu pertanyaan yang lebih tepat. Meskipun juga di sisi yang lain jarang juga sih persis 50-50%. Jadi yang ya kalau ketika ada seorang pasangan berzina gitu ya, apakah kemudian 100% kesalahan yang berzina itu kesalahan dia? Kemungkinan besar tidak. Ya, tapi juga apakah kemudian ya karena sama-sama bersalah maka ya antara yang berzina dengan yang dikhianati posisinya sama juga tidak. Ya, jadi satu sisi tetap kita membedakan, ya tapi di sisi yang lain tetap harus ada konseling yang sungguh-sungguh, even ketika yang mau menikah lagi itu adalah pasangan yang dikhianati. Kalau jodoh dari Tuhan lalu sampai diberkati di gereja, ya, apakah itu sudah pasti adalah orang yang Tuhan berikan kepada dia? Iya, ini memang ada satu perdebatan sih. Jadi apakah memang Tuhan itu menetapkan bagi setiap kita, bagi setiap Adam ditetapkan seorang Hawa, begitu ya? Saya pribadi, ya jujur saya tidak melihat sampai sebegitunya. Tapi even terlepas dari hal itu ya, andai kata betul gitu ya, andai kata betul Tuhan menetapkan seorang Hawa bagi setiap Adam, tetap bagaimanapun kita perlu membedakan ya antara ketetapan Tuhan dengan ketetapan Tuhan. Jadi antara ketetapan Tuhan yang misalnya contohnya jadilah terang, maka terang itu jadi, dengan ketetapan Tuhan yang hormatilah orang tuamu. Ya, dua-dua ketetapan Tuhan ya, tetapi kita melihat yang pertama ya pasti terjadi. Tetapi ketetapan yang kedua bisa dilanggar dengan konsekuensi. Ya sehingga kedaulatan Tuhan itu tidak harus diartikan semua yang dia tetapkan itu harus terjadi tanpa bisa lari. Karena kalau seperti itu sepertinya dia tidak berdaulat, tidak. Negara yang berdaulat bukan berarti tidak bisa ada warga yang melanggar. Tetapi negara yang berdaulat itu berarti siapapun warga negara yang melanggar, gitu ya, negara bisa memberikan konsekuensi. Nah sehingga dalam hal ini andai kata pun Tuhan menetapkan seorang Hawa bagi setiap Adam, ya bukan termasuk dekrit seperti Tuhan menetapkan langit dan bumi ya, tapi lebih kepada seperti ketika Tuhan memerintahkan anak menghormati orang tua, yang anak bisa melanggar dengan konsekuensinya. Kalau saya boleh mengatakan yang lebih penting daripada hal ini ya, dan juga tadi banyak pertanyaan begitu yang muncul, itu kenapa premarital sangat penting. Ya, sehingga itu kenapa tadi di awal saya menegaskan sakralnya pernikahan. Ya karena sering kali yang terjadi ya, jemaat ketika menikah yang pihak terakhir yang dihubungi itu adalah gereja. Ya sudah kontak IO-nya lah, sudah kontak foto dan seterusnya, baru terakhir gereja yang dihubungi dan kadang-kadang gereja yang harus mengalah. Dan kemudian ketika mereka nggak cocok dengan gampang mengatakan, loh kalau nggak cocok kenapa kok dipaksakan? Ya padahal di awal tidak mempersiapkan dengan baik. Ya sehingga terlepas dari apakah Tuhan menetapkan seorang Hawa bagi setiap Adam gitu ya, premarital counseling itu sangat-sangat perlu. Ya kalau kita tidak mau membawa diri ke dalam pencobaan. Concern dia adalah banyak artis katanya, Kristen maupun non-Kristen yang mempertontonkan perceraian mereka, tapi seolah-olah hidup mereka itu baik-baik saja. Ya penekanan pada mempertontonkan kan. Iya, iya. Gitu ya. Apakah mereka yang mempertontonkan kemudian tidak bercerai kedua kalinya? Gitu ya. Seringkali yang kita lihat yang dimaksudkan ya mereka menikah lagi, mempertontonkan seperti bahagia, bercerai lagi. Kita mesti lihat seperti ini sih Pak Kias. Di satu sisi ya ada kemurahan hati dan pengampunan Tuhan. Tapi di sisi yang lain ada keadilan Tuhan. Mungkin contoh paling baik adalah di dalam Daud ya. Diri Daud ketika dia berbuat salah, tetap ada pengampunan. Ya bahkan anak kedua dia dari Batsheba kita semua tahu itu adalah Salomo. Ya tapi tentunya semua kita yang tahu cerita itu tidak akan kemudian mengatakan, oh enggak apa-apa kok Tuhan baik kok. Buktinya anak keduanya Salomo, kalau gitu saya mau mengikuti teladan Daud. Gitu ya. Saya percaya tidak ada di antara kita yang akan terpikir membawa diri ke dalam pencobaan seperti itu. Sehingga saya rasa contoh itu adalah contoh yang sangat baik. Di satu sisi betul ada pertobatan, ya ada pengampunan, ada kemurahan hati Tuhan. Di sisi yang lain jangan pernah kita bermain-main dengan keadilan dan kebesaran Tuhan. Mohon penjelasan mengenai eutanasia menurut iman Kristen. Prinsip utamanya adalah bagi iman Kristen ya, kehidupan itu berharga. Dan yang kedua, kehidupan itu di tangan Tuhan ya. Ya sehingga sama seperti kita juga tadi ya tidak berhak memutuskan apa yang dipersatukan Tuhan. Kita juga tidak berhak mengakhiri kehidupan yang Tuhan kasih. Malah sebaliknya gitu ya, kita mesti memelihara kehidupan gitu ya, termasuk dengan berolahraga, makan makanan yang kita perhatikan dan seterusnya. Nah, tetapi di dalam Alkitab juga ada prinsip yang kedua ya. Bagaimanapun kita jatuh di dalam dunia yang berdosa dan bagaimanapun upah dosa itu adalah maut,
Ya, sehingga semaksimal-maksimalnya kita mempertahankan kehidupan, kita juga harus menerima fakta bahwa kehidupan itu akan berakhir. Ya, sehingga dari sini kita bisa melihat ya, orang Kristen tidak boleh tidak menghargai kehidupan, tapi juga tidak boleh mendewa-dewakan kehidupan seolah-olah seperti setelah kematian tidak ada pengharapan. Jadi dengan kata lain ya, kita mempertahankan kehidupan sampai satu batas. Ya, ada batas di mana kita bisa mengatakan bahwa lebih dari ini gitu ya, itu tidak merupakan bagian kita lagi untuk berusaha mempertahankannya. Contoh konkretnya ya, euthanasia tentunya kalau kita dengan menghentikan kehidupan, dengan kita memberikan obat tertentu misalnya gitu ya, ya tentunya tidak. Ya, tetapi di sisi yang lain juga tidak semua kemungkinan pengobatan itu harus kita ambil ya untuk mempertahankan sebuah kehidupan. Ya, jadi seringkali ketika ada jemaat di dalam situasi seperti ini ya, hamba Tuhan, saya pribadi gitu ya, juga mengingatkan ya ada batas. Ya, yang biasanya ada 3 kriteria ya. Jadi yang pertama, ketika pengobatan yang diberikan itu terlalu mahal, ya sehingga mungkin dia harus hutang sini, hutang sana, dan sementara dia juga punya anak dan seterusnya begitu ya. Ini batasan yang pertama ya, untuk dia mulai berpikir apakah harus dia mengambil langkah itu. Ya, karena hari ini kalau saudara sakit ya betul-betul itu bukan cuma sekedar uang tidak berseri gitu ya, itu biaya juga tidak mengenal batas itu. Ya, sehingga batas secara keuangan, dan yang kedua juga batas secara rasa sakit, ada pengobatan yang menimbulkan rasa sakit sedemikian rupa. Dan yang ketiga itu adalah probabilitas keberhasilan dari pengobatan atau langkah yang diambil. Sehingga kalau ketiga-tiganya ini bersifat negatif gitu ya, ya saya pribadi akan menyarankan keluarga untuk tidak mengambil tindakan itu, ya menolak untuk misalnya memasangkan alat bantu kehidupan begitu ya, yang seringkali setelah dipasangkan akan lebih sulit untuk dicabut. Ya, sehingga better kita tahu batasannya gitu ya, sehingga kalau sampai batas itu maka kita bisa untuk mengatakan tidak. Bukan karena kita mengharapkan keluarga yang kita kasihi yang sakit itu supaya meninggal ya, tidak ya. Tetapi karena memang kita melihat kemungkinannya terlalu kecil juga, kesembuhannya ke rasa sakit yang ditimbulkan juga terlalu besar, dan juga pengorbanan bagi yang hidup itu terlalu besar. Jadi gambaran yang seringkali diberikan adalah ketika seseorang pergi berperang, dia tahu dia ada kemungkinan meninggal, tapi bukan tujuannya dia untuk meninggal. Ya, sehingga dia pergi berperang bukan karena dia mau mati ya, tetapi karena memang ada tujuan yang dia mau capai, meskipun dia tahu gitu ya, untuk mencapai tujuan itu dia ada kemungkinan mati. Ya, sehingga ketika kita tidak mengambil semua pengobatan bukan karena kita ingin supaya yang kita kasih cepat mati begitu ya, tidak ya. Tapi ya sampai batasan itu kita memang itu di luar kesanggupan kita. Ya, sehingga di dalam situasi seperti itu kita bisa tidak meneruskan pengobatan, kita bisa untuk memberikan pengobatan yang mengurangi rasa sakit. Sekaligus kita keluarga bagaimana mendampingi keluarga kita yang dalam situasi seperti itu sehingga dia bisa meninggal dengan tenang ya di antara keluarga-keluarga yang dia itu kasihi. Tapi kalau untuk euthanasia dalam pengertian kita kasih obat secara aktif untuk mengakhiri hidupnya, tidak. Gitu ya. Saya rasa bukan cuma secara iman ya, secara hukum di Indonesia juga, please correct me if I'm wrong ya, setahu saya juga itu tidak diizinkan begitu. Suami saya punya koko yang hidup bersama laki-laki lain. Mereka menyewa surrogate mother, lalu anaknya lahir, seluruh keluarga bahagia dan adakan selamatan. Namun saya tidak setuju. Saya sudah doakan selama 10 tahun keluarga mereka, tapi belum ada satupun yang kembali kepada Tuhan. Terima kasih sebelumnya ya untuk boleh men-sharingkan kepada kita ya. Ya saudara, kita mesti membedakan dua hal. Yang pertama, kelahiran seorang anak itu sendiri adalah hal yang baik. Ya, sehingga bersuka cita karena kelahiran seorang anak, bagaimanapun prosesnya gitu ya, itu tidak salah. Ya, mungkin contoh yang lain juga yang saya juga pernah tanganin, pasangannya berselingkuh sampai kemudian melahirkan seorang anak. Sehingga saya katakan kepada istrinya dan juga kepada suaminya gitu ya, ya tidak boleh lagi berhubungan dengan ibunya, tetapi ya anaknya sendiri juga kita harus take care. Karena kan bukan salahnya dia. Ya bersyukur akhirnya istri yang di care nanti juga setuju kok. Ya, anak ini mesti di take care, tetapi tidak ketemuan dia, gitu ya, tidak ketemuan dengan mamanya begitu. Ya, sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan kelahiran seorang anak sendiri itu sebagai sesuatu hal yang baik ya. Kalau kita bersuka cita karena kelahiran seorang anak itu sendiri tidak salah. Ya, meskipun tentunya ya dalam hal ini baik itu hubungan sejenis maupun juga sejauh yang saya tahu surrogate mother itu di Indonesia dilarang.
Ya, jadi bukan cuma sekedar hubungan sejenis itu dilarang di dalam konteks negara kita gitu ya, tetapi juga surrogate mother sejauh yang saya tahu itu juga tidak diizinkan, sehingga tentunya dalam hal ini gitu ya, itu sesuatu hal yang tidak baik dan tidak bisa kemudian mendapatkan persetujuan orang percaya itu, bahkan persetujuan gereja. Ya, sehingga kita perlu membedakan antara hubungan antar sejenis dan surrogate mother-nya gitu ya, dengan kelahiran seorang anak. Ya ini karena kan pasangannya sesama jenis ya. Tapi even juga andai kata pria dan wanita ya, bayi tabung boleh ya. Tapi surrogate mother sejauh yang saya tahu itu dilarang gitu di Indonesia itu. Nah, maksudnya secara iman Kristen bagaimana? Ya tentunya ya. Kalau kita di sini kita melihat ya bahwa even pemerintah itu melarang, ya saya tidak melihat juga alasan untuk kekristenan kemudian bisa membenarkan. Ya, sehingga dengan alasan ini ya engkau boleh melawan pemerintah. Gitu. Saya tidak melihat alasan untuk ke sana. Katakanlah di Amerika atau negara yang mengizinkan, bagaimana? Oke, baik. Saya pribadi ya lebih untuk prefer ya mengadopsi anak daripada kemudian kalau memakai surrogate mother. Karena ya bahkan kalau kita bicara secara minimum ya, secara alasan praktis, wah kalau mengadopsi anak nanti ada risikonya. Saudara pikir kalau surrogate mother risikonya tidak lebih besar? Gitu ya, bagaimanapun hubungan di dalam perut seorang ibu emangnya itu cuma sekedar seperti satu cangkang atau kepompong yang kemudian ibu itu tidak merasakan apa-apa begitu ya, karena toh iya cuma disuntikkan di dalam rahim saya gitu ya. Enggak loh. Ya, sehingga kalau memang menginginkan seorang anak dan memang tidak ada kemungkinan untuk pasangan suami istri itu mempunyai anak kandung gitu ya, kenapa tidak mengadopsi anak saja? Ya, ketimbang untuk kemudian melakukan praktek surrogate mother. Saya ingin bertanya mengenai menjalin hubungan dengan orang yang masa lalunya kelam. Apakah Tuhan berkenan kita mempertimbangkannya? Apakah ini bisa jadi alasan untuk kita tidak lanjutkan hubungan? Apakah Tuhan pasti mengindahkan kita melangkah dengan iman tanpa ketakutan sama sekali dengan latar belakang yang buruk dari pasangan itu? Oke, baik. Sekali lagi terima kasih ya untuk kesediaan saudara men-sharingkan hal ini ya. Ketika saya mendengar kalimat tadi, saya teringat sebuah Amsal yang mengatakan ketika seseorang melihat kemungkinan malapetaka, dia seharusnya menyingkir. Ya, bukan semakin melanjutkan. Jadi iman itu tidak berkenaan dengan kita jelas-jelas melihat sebuah bahaya dan kemudian kita melangkah ke sana in the name of faith gitu ya. Tidak seperti itu. Tetapi tentunya di sisi yang lain saya juga harus mengatakan saya tidak tahu ya relasi dari yang bertanya ini gitu ya dengan pasangannya ini sudah sejauh mana dan sejauh mana juga pasangannya ini sudah bertobat, sudah meninggalkan begitu ya. Bagaimana sekarang keadaannya dia saat ini gitu. Ya sehingga kalau saya boleh mengatakan bahwa bagaimanapun ya masa lalu itu tidak bisa hilang begitu saja. Pengaruh masa lalu terhadap kehidupan sekarang itu dan bahkan kehidupan di masa depan itu akan sangat kuat. Ya meskipun di dalam iman Kristen gitu ya tentunya kita mengamini ya di dalam pertobatan dan di dalam pertolongan Tuhan gitu ya bisa terjadi suatu pembaharuan. Contoh paling sederhana di dalam Alkitab kita melihat Paulus misalnya. Ya, sehingga kalau saya boleh suggest ya kepada yang bersangkutan, sekali lagi saya tidak tahu hubungan saudara sudah sejauh mana, saudara sendiri juga tertarik kepada, saya nggak tahu siapa yang bertanya ini wanita atau pria ya? Wanita. Oh seorang wanita ya, saya juga nggak tahu saudara tertarik dengan pria ini sudah sedalam mana. Tapi kalau saya boleh mengatakan itu sama dengan jawaban tadi dengan pertanyaan pertama ya, premarital counseling itu sangat penting. Ya sehingga tentunya ya kan nggak harus setelah ketemu langsung nikah. Nasihat paling praktis dari saya untuk hal seperti ini adalah saudara perlu waktu perkenalan yang cukup ya, dan saudara perlu pembicaraan yang cukup, dan saudara perlu untuk dibantu oleh hamba Tuhan, oleh gereja, bahkan cari lembaga Kristen yang menyediakan premarital counseling yang baik. Ya, sehingga dua hal yang saudara mesti hindari. Yang pertama ya, jangan langsung lompat pada pernikahan in the name of love. Tapi juga yang kedua ya, jangan kemudian saudara terkatung-katung untuk waktu yang lama. Mau lanjut juga takut, mau ndak lanjut kok ya eman misalnya. Gitu ya, mau lanjut itu nanti bagaimana, mau ndak lanjut juga nanti bagaimana. Segala sesuatu yang bertele-tele itu salah. Dan bagi kalau yang bertanya ini wanita ya, bagi wanita kalau saya boleh mengatakan secara umum usia lebih matters ketimbang pria. Ya, sehingga jangan berlama-lama, tetapi juga jangan putuskan langsung, sehingga secepat mungkin begitu ya mencari pertolongan dalam pengertian konseling dengan hamba Tuhan. Ya cari lembaga Kristen yang mempunyai konseling pernikahan yang baik, sama-sama lihat di sana.
Ya sama-sama meminta pendapat sehingga dari pendapat orang yang rohaninya lebih baik, lebih dewasa bisa kemudian dilihat ini hubungan yang masih memungkinkan atau tidak untuk di follow up lebih lanjut. Saya mulai tertarik ke GRI. Langkah konkret apa agar jiwa saya benar-benar diselamatkan? Apakah harus didoakan pendeta untuk pengakuan dosa sebagai pertanda? Ya, agama saya Kristen Protestan, tapi saya melihat berbagai macam aliran dengan versi doktrin yang berbeda. Oke, ya. Saudara, kita perlu membedakan ya antara keselamatan jiwa dengan doktrin yang benar. Nah, saya tidak tahu, saya mengasumsikan tadi ya kalau misalnya dia mengatakan ya betul ya dari gereja mempunyai berbagai doktrin, paling sederhananya ya di GRI kita reform gitu ya, tapi juga ada gereja yang lain yang Arminian. Izinkan saya mengatakan ya, baik saudara Reform atau Arminian, begitu ya, dua-duanya sebetulnya mempunyai pengertian akan keselamatan di dalam Kristus yang sama ya. Gitu. Jadi maksud dalam pengertian ya, kalau mau diselamatkan harus bertobat, harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu ya, perbedaannya kan tentunya dalam hal predestinasinya dan seterusnya. Ya, sehingga saudara dalam hal keselamatan jiwa ya, saudara tidak harus ke GRI terlebih dahulu ya, untuk bisa kemudian meminta didoakan dan kemudian bertobat, mengaku dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, di gereja di mana saudara beribadah, kecuali memang kalau saudara beribadah di gereja yang bukan cuma berbeda, tapi ya yang kita golongkan sebagai gereja sesat misalnya, tentunya itunya lain. Ya, tetapi kalau tadi saya bergereja di gereja yang doktrinnya bukan Reform, Arminian misalnya gitu ya. Saudara dalam hal untuk keselamatan jiwa ya, itu tidak membuat saudara harus pindah gereja itu. Ya, sehingga kita mesti membedakan ya antara keselamatan jiwa dengan pertumbuhan setelah saudara diselamatkan. Nah, kalau kemudian saudara merasa bahwa saya sudah percaya kepada Yesus ya, tapi saya merasa di gereja ini saya tidak bertumbuh. Ya, karena saudara semakin yakin bahwa kok doktrinnya dalam hal-hal tertentu kurang tepat. Nah, saudara dalam hal seperti ini ya, kalau saya boleh mengatakan kita perlu membedakan antara pindah gereja dengan pindah-pindah gereja. Ya, pindah gereja itu boleh atau tidak begitu ya, masih bisa boleh. Tetapi kalau pindah-pindah gereja tidak. Ya, karena dasarnya ya gereja adalah sesuatu hal yang very serious. Ya, jadi alasan dari kenapa kok Bapak mengatakan pindah gereja boleh, pindah-pindah gereja kok enggak boleh, itu alasannya sama. Yaitu gereja bukan hal main-main. Ya, gereja merupakan sesuatu hal yang serius. Sehingga kalau memang betul-betul di dalam pergumulan kita ya, gitu ya, kita sulit bertumbuh di dalam gereja yang dimana sebetulnya kita mengenal Tuhan Yesus, ya maka setelah kita gumulkan baik-baik gitu ya, kita bicara dengan gembala di mana kita bergereja gitu ya, kita pindah gereja, itu bisa dibenarkan. Tetapi kalau kita pindah-pindah gereja itu berarti menunjukkan bagi kita gereja tidak penting. Ya, sehingga saudara sudah merasa di satu gereja kurang cocok, lah kok pindah dengan gampang, pindah di gereja kedua, setelah masuk kok ternyata saya sama enggak cocoknya, sehingga saya pindah di gereja ketiga, sama enggak cocoknya, saya pindah di gereja keempat. Berarti kita masih belum cukup sungguh-sungguh di dalam melihat arti penting dari kehidupan gereja. Ya, sehingga tadi saya mengatakan jika itu berkenan dengan keselamatan jiwa, saudara bisa berbicara dengan gembala di gereja saudara sekarang, ya sekali lagi dengan asumsi gereja saudara bukan gereja yang sesat ya. Beda antara doktrin tidak langsung otomatis mengindikasikan kesesatan gitu. Tetapi kalau untuk yang kedua, saran praktis saya adalah saudara tetap bergereja di gereja yang lama, sambil saudara silakan mengeksplor gereja yang lain. Ya, termasuk GRI. Ya, sebagai hamba Tuhan GRI tentunya saya pribadi welcome kalau saudara mau hadir. Bahkan saudara kalau mau ikut di dalam program katekisasi di GRI, saudara untuk saudara tahu dulu ya GRI itu bagaimana. Ya, karena sama seperti tidak ada gereja yang tanpa kelemahan ya, even GRI gitu ya, bukannya nggak ada kelemahan. Ya, sehingga silakan eksplor dulu. Ya, dan saya sendiri, saya pribadi begitu ya, saya tidak akan tentunya menolak saudara nggak tentu dibaptis kok mau ikut katekisasi gitu ya. Tapi saya pribadi juga tidak akan kemudian menarik-narik saudara untuk bergabung. Ya, silakan eksplor, silakan lihat sambil tetap berjemaat di dalam gereja yang lama. Perpuluhan bagaimana Pak? Tetap berikan kepada gereja yang lama. Ya, karena saudara tetap menjadi keanggotaan dari gereja yang lama itu. Setelah saudara eksplor sekian lama dan saudara melihat betul-betul nih oleh pimpinan Tuhan,
gitu ya. Tuhan menghendaki itu saya bertumbuh di GRI, di mana di sini saya mau melayani gitu ya. Saudara permisi baik-baik kepada hamba Tuhan di gereja lama saudara gitu ya. Kemudian tanya di GRI bagaimana prosedur penerimaan jemaat baru, silakan mengikuti prosedur yang ada gitu ya. Dan kami dengan sangat terbuka akan menyambut saudara untuk menjadi bagian. Dan saya percaya ya, hamba Tuhan saudara juga di gereja yang lama tidak akan keberatan bagaimana ya. Kalau saudara baik-baik bergumul dan baik-baik permisi gitu ya, dan baik-baik kemudian menyatakan kenapa kok ingin berpindah di GRI. Ya, saya rasa itu yang saya bisa berikan kepada yang bertanya. Oke, Pak Henry, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rumit dengan segala wisdom dan juga langkah-langkah praktis bisa dikatakan yang bisa sangat menolong kita semua. Thank you, Pak. Puji Tuhan. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.